Kita sungguh berupaya menjadi orang yang beriman kepada Yesus dengan melakukan tindak cinta kasih kepada sesama tanpa pandang bulu, mau menjumpai dan membantu sesama yang sedang dalam kesulitan hidup, lebih di tengah pandemi yang masih sedang terjadi ini. Inilah semangat hidup yang dihayati oleh Santo Fransiskus Assisi yang kita rayakan hari ini. Semangat yang didasarkan pada belas kasih Allah. Kiranya ini juga menjadi semangat kita. Pikiran melayang bagai fantasi, penuh khayalan dan berapriori. Paham beriman tak hanya teori, praktekkan hidup dan mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita bersama merayakan Ekaristi, bersama gereja juga merayakan Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus yang lahir tahun 1182 dan wafat tahun 1226, bukan hanya pada masanya tapi sampai hari ini ia menjadi teladan hidup mengamalkan cinta Kristus. Fransiskus Assisi menginspirasi banyak orang, bukan hanya untuk mengamalkan kasih dengan membagikan harta milik, tapi bagaimana juga menciptakan kedamaian, agar semua orang dapat mengalami kasih Allah sendiri, juga semesta. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati sejenak merayakan Ekaristi pada pagi ini dengan memeriksa batin kita dan mengakui serta menyesali segala kekurangan, kelalaian dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus, yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yunus. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan di sana mendapat sebuah kapal
yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Saud Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan, Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan di kau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Saud Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut, maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku.
Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepada aku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Engkaulah bagian warisanku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Engkau bagian warisanku. Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko,
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah yang disampaikan Yesus dalam perikop Injil yang kita dengarkan hari ini untuk menjawab pertanyaan ahli kitab tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan pertanyaan, siapakah sesamaku ini? Melalui kisah yang diberikan oleh Yesus, ternyata menunjukkan bahwa yang menjadi sesama bagi orang Yahudi yang sedang sekarat karena dirampok itu bukan imam, juga bukan orang Lewi. Padahal imam dan orang Lewi adalah kelompok orang Yahudi yang seharusnya lebih paham tentang arti sesama. Justru seorang Samaria yang sering direndahkan oleh orang Yahudi, bahkan dianggap tidak layak untuk mewarisi kerajaan surga. Orang Samarialah yang ternyata lebih memahami arti sesama dalam hidupnya. Ia berhasil mengatasi keegoisman diri. Dia tidak mempersoalkan sukunya yang sering dimusuhi oleh orang Yahudi yang sekarat itu. Ia mau mengorbankan waktu dan harta miliknya demi menyelamatkan nyawa orang Yahudi yang sekarat itu. Saudara-saudari, bagi Yesus yang dapat memperoleh hidup kekal, artinya mengalami kebahagiaan surgawi, bukan orang yang tahu soal agama dan ajarannya, tetapi orang yang mau mempraktekkan dan mengamalkan ajaran agama bagi sesama, melakukan dalam tindakan nyata apa yang telah Tuhan
ajarkan. Semoga setelah kita mendengarkan warta Injil ini, kita sungguh berupaya menjadi orang yang beriman kepada Yesus dengan melakukan tindak cinta kasih kepada sesama tanpa pandang bulu, mau menjumpai dan membantu sesama yang sedang dalam kesulitan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang masih sedang terjadi ini. Inilah semangat hidup yang dihayati oleh Santo Fransiskus Assisi yang kita rayakan hari ini. Semangat yang didasarkan pada belas kasih Allah. Kiranya ini juga menjadi semangat kita. Pikiran melayang bagai fantasi, penuh khayalan dan berapriori. Paham beriman tak hanya teori, praktekkan hidup dengan mengasihi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan sejati, kami mengucap syukur atas santapan suci ini. Semoga berkat karunia dan kemurahan-Mu kami mampu menghayati semangat kerasulan Santo Fransiskus yang berkobar untuk melayani semua orang, dan kelak kami Kau persatukan dalam keselamatan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.